Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok NS Design. Nama saya Liza Fitriani, teman di samping saya Najahiyah Tilmaya Asfriza. Saya Sosilia Rama Fitria. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil usaha kami yang berjudul NS Design, yang dimana di sini kami berfokus pada desain grafis, yang mana di sini mendesain suatu produk seperti logo, spanduk, kartu nama, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada konteks, yang dimana 60% pelanggan mengalami kesulitan dalam mendapatkan desain grafis yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pernyataan masalah. Masalah membuat sebuah desain grafis yang diinginkan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan saran atau masukan dari pelanggan. Nah, dampaknya di sini yaitu biaya yang mahal dan juga kualitas file yang rendah dapat berdampak negatif pada sebuah usaha desain ini. Selanjutnya ada pernyataan masalah atau industri. Nah, masalah apa saja yang ingin dipecahkan? Nah, di sini yaitu para konsumen kesulitan untuk mendapatkan sebuah desain produk yang mereka inginkan sesuai dengan yang diperlukan, dan ini juga berguna untuk mengatasi kesulitan mendapatkan desain sebuah produk. Data pendukung, ada 60% pelanggan mengalami kesulitan dalam mendapatkan desain grafis yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada analisis masalah. Yang pertama itu ada stakeholder yang terpengaruh. Bagi pelanggan mereka yang memesan jasa desain grafis dan memiliki harapan tertentu tentang hasil desain. Yang kedua itu ada dampak bagi stakeholder, bagi kualitas desain yang tidak sesuai, biaya yang mahal, kualitas file yang rendah, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada penyebab masalah, karena kurangnya komunikasi antara desainer grafis dengan pelanggan dan kurangnya pengalaman desainer. Dan yang keempat ada hubungan anggota atau kelompok, yang dimana untuk menghindari kesalahan pemahaman antar desain dan pelanggan, dan juga pelanggan dapat menerima hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada segmen sasaran konsumen. Ada dua, yaitu ada sasaran utama dan sasaran sekunder. Yang pertama itu ada sasaran utama, yang dimana pelanggan yang kesulitan mendapatkan desain. Sedangkan sasaran sekunder yaitu konsumen yang mau mendapatkan sebuah desain tetapi dengan budget yang sedikit. Selanjutnya ada segmentasi konsumen dan persona, yaitu ada kelompok utama dan kelompok sekunder. Yang pertama itu ada kelompok utama, yang dimana para pendesain yang ada di NS Design. Nah, selanjutnya itu ada kelompok sekunder, yang dimana masalah seputar desain seseorang untuk menjumpai para desainer desain grafis. Selanjutnya ada jobs to be done dan alternatif, yaitu ada jobs to be done fungsional, emosional, dan sosial. Yang pertama itu ada jobs to be done fungsional, yang dimana sebagai pendesain yang memahami konsep dan ide yang menarik. Yang kedua ada emosional, yang dimana sebagai pendesain mampu mendesain produk atau desain yang diinginkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada sosial, sebagai pendesain mendapat apresiasi dari pelanggan. Selanjutnya ada alternativitas. Alternativitas saat ini yaitu sebagai pendesain mengalami skill yang dimiliki, dan ada kekurangan dari alternatif saat ini. Sebagai pendesain desainer kesulitan menemukan masalah yang dialami oleh pelanggan. Selanjutnya ada solusi dari desain grafis. Yang pertama ada solusi dari kami. Apa saja yaitu membuat desain yang menarik. Fitur utamanya tentu kualitas desain yang bagus dan juga memiliki keunikan. Keunikannya pengerjaannya yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun ada juga manfaat solusi, yaitu ada manfaat fungsional, emosional, sosial, dan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada manfaat fungsional, yang dimana membuat desain seperti poster dapat mengajak dan mempengaruhi khalayak. Yang kedua ada manfaat emosional. Yang pertama itu ada rasa percaya diri yang meningkat. Yang kedua ada perasaan banggaan dan terpuaskan. Dan yang ketiga mempermudah komunikasi. Selanjutnya ada manfaat sosial, yang dimana di sini meningkatkan kesadaran sosial, meningkatkan akses informasi.
Dan yang keempat ada manfaat masyarakat. Manfaat masyarakat di sini itu dapat digunakan untuk membantu mempromosikan produk dan layanan yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada pesaing. Di sini ada pesaing langsung dan ada juga pesaing tidak langsung. Ada pesaing langsung di mana semua jasa di bidang desain grafis, para wirausaha jasa pembuatan desain. Selanjutnya ada pesaing tidak langsung, yaitu toko fotokopi perusahaan desain. MVP kami mendesain yang menarik dan kualitas gambar yang bagus. Ada pesaing langsung di Indonesia. Semua jasa di bidang desain grafis dan ada juga tidak langsung pesaing di Indonesia itu seperti toko fotokopi. Dan ada juga langsung pesaing secara global para wirausaha jasa pembuatan desain. Dan tidak langsung pesaing secara global yaitu perusahaan desain. 15 Prototype. Ada format prototype, fungsionalitas yang disertakan dalam prototype dan fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype. Apa saja itu? Yang pertama ada format prototype. Prototype desain yang dibuat berbentuk logo, spanduk, poster, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada yang disertakan dalam prototype fungsionalitas, yang dimana prototype pemesanan desain digunakan menggunakan situs online layanan kami menyediakan logo desain, illustration, dan branding. Dan selanjutnya ada fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype. Apa saja itu? Yang mengecualikan pembatalan pesanan secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak relevan. Selanjutnya ada analisis persaingan. Contohnya ada nama pesaing Sieben Design. Jenisnya itu tidak langsung. Kekuatannya yang berfokus pada branding dan desain visual. Nah, terdapat kelemahannya yaitu adanya biaya yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada Fiverr. Jenisnya tidak langsung. Kekuatannya menawarkan berbagai layanan desain grafis. Kelemahannya itu karena adanya potensi komunikasi yang buruk. Selanjutnya ada Upwork, jenisnya tidak langsung. Kekuatannya itu mencakup berbagai bidang pekerjaan dan kelemahannya adanya komunikasi dan perbedaan zona waktu. Dan yang terakhir ada Toptal. Jenisnya itu tidak langsung, kekuatannya memiliki kualitas talenta yang lebih tinggi dan kelemahannya adanya tarif yang cenderung lebih mahal. Nah, produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini harga, tarif lebih murah, komunikasi lebih mudah dilakukan, kualitas menarik. Selanjutnya ada ukuran pasar atau GTM. Ada yaitu digital dan fisik. Digital dapat membuat sebuah desain grafis yang diinginkan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan saran atau masukan dari pelanggan. Nah, fisiknya itu biaya yang mahal dan juga kualitas file yang rendah dapat berdampak negatif pada sebuah usaha desain ini. Selanjutnya ada ukuran pasar, yaitu ada total addressable market, yang dimana menawarkan jasa desain grafis yang dapat diakses oleh siapa saja. Selanjutnya ada serviceable available market, jumlah UMKM di Aceh 500 lebih. Dan ada serviceable on-timeable market, yaitu 60 juta tahun. Asumsinya, kami akan fokus menawarkan jasa desain logo, desain materi, pemasaran dasar seperti brosur, sederhana, dan kartu nama, dan desain konten sosial media dengan paket harga yang dirancang khusus untuk anggaran UMKM. Pendekatan go to market, NF Design kami itu berfokus di geografis di Aceh Barat. Saluran pemasaran digitalnya kami menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter. Saluran pemasaran fisik kami menggunakan papan reklam pembagian brosur. Selanjutnya ada GTM Mitra, perusahaan pemasaran digital. Dan ada GTM pesaing hebat dalam melakukan marketing ke pelanggan melalui media dengan influencer, tetapi tidak berhasil dalam iklan cetak atau langsung. Dan selanjutnya ada KPI pemasaran, penjualan, pelanggan, dan keuangan. Selanjutnya ada penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan, pertemuan antar muka melalui saluran telepon dan juga dengan melalui media sosial di sekitarnya.
langsung situs online. Ada saluran distribusi seperti media sosial, platform showcase, dan komunitas desain. Pengalaman pelanggan dengan melihat apakah mereka akan memakai jasa kita lagi ataupun tidak. KPI penjualan banyak memperoleh pelanggan baru. Dan saluran penjualan digital yaitu bergabung dengan komunitas UMKM, kerjasama dengan bisnis lokal, promosi dari mulut ke mulut, dan spanduk dan poster. Selanjutnya ada keuangan, ada modal pendapatan dan penetapan harga. Modal pendapatan itu ada model berlangganan, model e-commerce, penetapan harga, ada unit of sale yaitu jasa desain grafis, dan selling price per unit. Ada 30.000 sampai dengan 50.000 per unit. Proyeksi tahun pertama revenues itu 9.600.000 dan operating profit itu ada 8 juta rupiah. Selanjutnya ada model pendapatan harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu model yang berlangganan. Unit penjualan ada di jasa desain grafis. Harga jual per unit yaitu 30 sampai dengan 50.000 per unit. Dan unit yang diharapkan akan terjual di bulan pertama yaitu 8 sampai dengan 15 unit. Dan pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yaitu sampai dengan 30% per bulan. Selanjutnya ada biaya dan pendapatan asumsi utama itu bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Langkah berikutnya yaitu ada tujuan untuk bulan 1 sampai dengan 3 yaitu mencari pelanggan. Tujuan untuk bulan 4 sampai dengan 6 yaitu meningkatkan target pelanggan. Tujuan untuk bulan 7 sampai dengan 9 itu meningkatkan target pelanggan. Dan selanjutnya bulan 10 sampai dengan 12 itu mempertahankan pelanggan. Di sini ada venture team yaitu ada teman saya Najiyatil Mahya. Keterampilannya itu mempromosikan produk. Peran dalam kelompok itu sebagai sales. Yang kedua ada Cecilia. Keterampilannya itu mendesain. Peran dalam kelompok itu desainer. Dan selanjutnya itu ada saya sendiri. Keterampilan saya mempromosikan dan peran dalam kelompok itu sebagai sales. Nah, jadi misi dari kelompok kami yaitu menciptakan desain yang menarik dan memiliki makna dengan harga yang relatif dan lebih murah dan relevansi sosial atau ekonomi, yaitu karena sebagian pelanggan yang mencari suatu desain yang bagus tetapi harga yang murah. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dengan adanya NS Design dapat menciptakan desain yang menarik dan memiliki makna dengan harga yang relatif dan lebih murah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.